Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya sowan ke bengkelnya Om Hendri Huta Barat nih di bengkelnya namanya Montir Pro di Keranggan. Ini Keranggan ya namanya Om? Keranggan. Nah, itu ada Om Hendrinya. Kita lagi turun transmisi Matic. Mau bongkar baffle, tapi di balik cerita ini ada cerita yang ya seru lah. Cerita yang seru. Nah, jadi teman-teman kalau mau bongkar transmisi itu harus bongkar 3 baut. Tuh, torque converternya harus dibuka dulu baru bisa turun. Mantap ini. Jadi ini ceritanya iseng-iseng aku bongkar ini tapi nggak berhasil, tak naikin lagi. Nggak pas, waktu di starter bunyi grek. Ternyata itu perpaduan antara roda gila dan gear starter. Aku udah takut kalau itu maticnya. Ternyata nih gear rumah starternya ini kena roda gila, jadi makanya bunyi grek. Jadi yang nggak ngepas ininya pas aku pasang lagi, tapi belum sempat turun, cuma menganga doang antara transmisi dan mesin. Oke, ini kita mau ganti baffle sama filter matic. Ini belum ada gejala apa-apa sih, cuma preventif aja. Ini udah 162.000 km. Berarti ntar ya teman-teman spin mau ganti baffle bisa kesini ya Om Hendri. Siap. Siap ditampung. Siap ditampung loh. Di Keranggan. Kita lagi mau belah maticnya nih. Ini kalau udah turun ya udah lega. Tapi nanti TCM-nya kita nggak usah bongkar, nggak ada masalah di TCM. Kita belah transmisinya buat ganti baffle sama filter matic. Ini torque converternya teman-teman. Pas bunyi grek itu tak kirain ini lah. Tak kirain ini. Ini ternyata bikinan Valeo. Oke, ini gear starternya yang kena roda gila, ini yang bikin bunyi. Oke, ini dalemannya, ini seal drive shaft yang sebelah kanan. Oke, ini kita mau bongkar. Ini mekaniknya Om Hendri nih, Om Diki. Halo Om Diki. Waduh, setengah hari ini kita bongkar ini nih. Mantap, ternyata ada plaknya ini kayak yang Trailblazer. Ada plaknya di sini. Tuh, bisa dibuka. Bisa dibuka tuh. Ada plaknya di sini. Baut donat torque converter 18. Oke, sebelum transmisi bisa diturunkan seperti di video sebelumnya, kita harus yang pertama itu aki dan tatakan aki dilepas. Terus drive shaft kanan kiri dilepas. Semua yang terkoneksi dengan drive shaft dilepas. Oke, terus pipa matic. Pipa matic yang nempel di transmisi ada 2 ya, in sama out, atas sama bagian belakang itu dilepas. Terus soket TCM dilepas. Biasanya ada kabel yang klipnya nempel di transmisi. Nah, itu juga dilepasin semua. Terus seperti gambar di sini, ini selektor sama bracketnya udah terlepas ya. Nah, itu juga dilepas juga. Terus dinamo starter dilepas. Nah, terus ada 3 baut torque converter itu dilepas juga. Nah, itu lokasi melepasnya itu di bawah dinamo starter, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri harus melepas dinamo starter atau enggak gitu. Kalau dilepas sih lebih enak sih buka bautnya. Baut torque converternya ya. Terus ada 7 baut yang menempel di antara transmisi dan mesin, itu juga dilepas. Oke, ada yang atas sama yang bawah, ada yang depan belakang juga. 7 baut. Terus setelah itu, nah kita harus sediakan kren dulu ya. Kita pasang rantai
yang nempel ke kren itu ditempelin ke bracket selektor matic. Nah, itu emang tempatnya di situ, teman-teman. Terus setelah kren sudah terpasang, rantai udah nempel di transmisi, baru kita copot transmisi mountingnya. Oke, setelah itu transmisi mountingnya kecopot, nah itu udah gantung di krennya tuh. Nah, kita tinggal geser ke kiri transmisinya. Tinggal geser ke kiri. Transmisinya itu ada knocknya ya, teman-teman. Di posisi depan itu ada knocknya, ada pipa knocknya. Jadi dibantu agak dicongkel dikit. Nah, kalau udah terlepas, dah. Nah, harusnya torque converternya itu ikut nempel di sisi transmisi, teman-teman. Ikut nempel di sisi transmisi. Oke, jadi waktu transmisinya digeser ke kiri, ini kita membelakangi mobil ya, arah mobil ya, jadi ke kiri. Nah, nanti terlepas, nah baru kita nuruninnya bukan diangkat ke atas transmisinya, tapi diturunkan ke bawah. Jadi mobilnya ini didongkrak, diganjel tinggi gitu ya. Kalau kemarin saya pakai jack stand, ada 2, yang paling tinggi. Jadi biar ada ruang buat nanti narik transmisinya. Oke, pelan-pelan aja itu teman-teman. Pastikan semua yang nempel di transmisi sudah terlepas semua ya. Mudah-mudahan yang tadi tak sebutkan nggak ada yang ketinggalan. Terus ini tidak perlu membuka water outletnya, nggak perlu. Bisa kok, bisa dibuka tuh baut 15 yang dari transmisi nempel ke mesin, itu bisa dibuka. Pakai shock dan shock fleksibel itu bisa. Nanti kalau kesusahan ada baut yang atas itu dia nempel banget sama pipa bypass. Nah, itu bracket pipa bypassnya dilepas, jadi bisa agak diangkat dikit. Yang di sini kelihatan itu pipa bypassnya kan selangnya yang U. Nah, yang bawah itu ada pipa hitam. Nah, itu ada bracketnya itu. Nah, itu dilepas dulu biar gampang. Terus karena ini ecunya agak ditarik ke arah kanan ya, kalau susah kabel yang ke vacuum booster itu dilepas biar ecunya bisa ketarik ke atas. Oke, apalagi ya, mungkin persiapannya itu teman-teman. Jadi emang harus ada kren ya buat bantu nuruninnya. Dan masangnya nanti biar gampang juga. Oke, nah ini teman-teman di video ini kita lihatin, nah itu bracket yang udah tak lepas, itu bracket pipa bypass. Nah itu udah tak lepas tuh. Jadi water outletnya nggak perlu dilepas, coolant nggak perlu keluar ya. Oke, setelah itu baru pipa transmisi maticnya bisa diturunkan. Nah itu aku soket ECT-nya juga tak lepas tuh biar nggak kesenggol-senggol, takut patah ya kalau kesenggol. Oke teman-teman, itu persiapannya. Setelah itu oke, baru transmisi bisa turun. Nah, cara lepas selektornya, kalau yang depan itu tinggal ditarik. Kalau yang belakang itu tinggal copot aja 2 bautnya. Oke, ini proses membelah transmisinya. Ada 14 baut. Itu baut 13 kita lepas, baru kita bisa membelah nih transmisinya. Oke, ini Mas Diki pakai palu karet ya buat dorong ke atas nih, biar bisa keangkat. Nah, itu saya lagi ngecek total bautnya. Ada 14, baut 13. Oke. Dicek lagi. Kita palu lagi. Itu palu karet ya, teman-teman. Jadi aman. Oke, terus agak dicongkel dikit buat ngebantu. Nah, itu ada tempatnya tuh buat nyongkel. Jadi nggak ngerusak sealnya. Di tengah-tengah tuh ada sealnya ya, teman-teman. Hati-hati kalau nyongkel. Posisinya di tempatnya tuh. Di belakang transmisi, dekat drive shaft. Nah, itu udah keangkat.
Oke, kita angkat. Iya. Oke. Nah, itu ada baffle-nya itu terbagi menjadi dua ya. Oke, yang bawah dan yang atas yang kita angkat ini. Oke, ini udah kelihatan ini, tapi nggak ada yang hancur kok. Cuma ada yang retak. Teman-teman, ini kondisi baffle 160.000 km, tapi aku nggak ada kendala. Cuma ternyata pas dibuka, udah retak 160.000. Ini udah retak. Kira tak gede. Jadi teman-teman kayaknya 150.000 km harus ganti baffle buat jaga-jaga. Ini aku 162, nggak ada gejala apa-apa, udah retak. Kalau retaknya udah renyah, masuk ke selenoid, bubar. Oke. Kalau yang ini retak juga. Ini udah patah malah nih. Tuh, patah. Ini tadi kesenggol kalau yang ini. Yang ini patah. Oke, ini kita mau ganti. Ini filter matic. Wuhui. Sip tenan. Ini pakai baut berapa Om Diki? Baut 10. Nah, ono torsi kan di sini. Aku ada ukuran torsinya nanti. Pas kencengin. Mantap. Nah, nek buka iki harus buka ini oil pump iki. Buka. Oil pump harus buka. Kok gini sih, iki bautnya akeh iki sale. Gak kleru. Wah. Rempeyek baffle. Jokes tenan iki rempeyek baffle. Kan? Promo jodoh aduh. Teknik auto. Iki kenapa ya Ki? Ada apa ya? Ini diferensial gear. Buka kiri sih berarti ya, ganti dia. Oh. Baut lagi? Telulas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sip. Wis nek iki kelingan nek iki. Kene wae lah. Oh, begini iki kirae. Ya, sip. Nah, itu diangkat. Mantep. Iki mung garek ditarik engko. Kono sik wae. Loh. Kok lucu ora nonok sih? Nonok ya. Oh, kasih. Nah, diperhatikan gitu naik kenapa dia? Hah? Ya. Coba buka ya. Ternyata ini guys. Apa? Jadi dia ini ada jendolnya. Oh, ini nih. Ini kudu diputer dia. Kudu diputer sampai dia keluar. Oh, lagi kunci di sini. Kunci. Ya. Ini jadi pengalaman ya guys. Tuh. Nih ada kuncinya nih. Ada kuncinya di sini. Oh ya, namanya juga pengalaman toh, berharga. Ini ada noke. Dikontrolisasi. Itu kuncinya cuma diselisip. Oke. Ini oil pumpnya. Wis, bersih ya nek matic ya. Nek matic bersih, mantap.
Nah, iki harus ini harus nyopot satu-satu. Nah, iki harus ini harus nyopot satu-satu. Nanti setelah ini kan gampang. Ini beda atau mau diganti? Nah, ini yang mau diganti. Oh, Ini ada umurnya. oh. Jadi 162 udah retak gitu ternyata. Saya ban lali. Oh, oke. Ini ditarik siji-siji. Ditarik. Jawab ini sih, bisa. Ulang lagi fotonya Ki, dari angle mana, foto lagi dari angle yang lain. Udah itu aja. Udah itu aja. Udah. Bener. Ini kayak gini kan tadi. Ya. Ini posisinya kayak gini. Ini tinggal ditarik. Ini ya mau. Kayak gini. Menore lali. Sik, kuwi kudu searah. Satu ini diangkat, ini diangkat. Bareng. Cici 5. Nah. Ah, Sik kuwi rasa berarti. Kuwi Kira sampai. ikine bae. Nah, sip. Kene. Estetik. Nah, rapopo. Yang penting nggak kebalik. Wes Dah, tinggal copot ini baut. kudu dicopot iki. Oh, kudu ya? Oh ya, oke, copot. Hah? Nah, kireto asnya nggak usah. Asera melu payu ternyata. Iki berarti kene. Ups, iki kene. Ya. Ya. 8 lah. Oh, kalau yang ini 8, teman-teman. Yang ini 8. Ada 2. 8 apa 8 6? ketoke, 6 kekecilan. Just tenang. Ini speed sensor nih kelihatan di sini. Speed sensor. Nah, ini thermovalve, teman-teman. Thermovalve nih. Makanya kenapa kalau ngecek level olimetik harus 80 derajat itu biar thermovalve-nya nutup, oli yang di sini naik, yang diukur yang di bak transmisi. Wah, hede nomor iki ora 10. Oh, iki apa? Awas iki. Raketan. Plan ambilin lo plan. Lah bersih lah. Itu 10 ya? 8. Oh, 8. Ada 2. Ambil. Iya, sip. Tinggal diangkat. Rempeyek guys. Kayak gini sih. Nah, hancur. Rizky hancur, mantap. Iya. Ini sealnya usable nih, masih bisa dipakai. Oke. Ini diferensialnya. Gantian Kim. Hah? Spare part. Wes, oh spare part. Terus gandos.
Ini 22 24 24 78 94. Nanti yang ini yang ini. Cutter lain. Oh ya. Iki kita emang ini ya. Ini kayak las-lasan ra sih? Iya. Kayak las-lasan ya? Adik. Nggih. Barat. Hah? Siapa yang diangkat? Diangkat anu. Yo, joding. Barat pi. Barat. Hah? Tapi sing kena mengikit tok sebelah kene, sorry. Ketoke sih las-lasan iki lho. Ji, ro, lu, pat. Nek barat iku kudune kabeh. Iki barat iki 1, 2, 3, 4. Ketoke las-lasan. Ya ora sih? Oke. Ya tau, las-lasan. Aduh. Parno ki sale. Apapun yang ini rantai chainnya, chain maticnya. Nah teman-teman, kenapa pakai bafflenya plastik teman-teman? Jadi kalau ininya ini udah berumur, ininya mentelung, melengkung, jadi yang kena duluan ini dan baffle, bukan kalau bafflenya besi. Jadi nanti kena ini sama besi jadinya. Oke, nah kenapa harus pakai baffle? Karena baffle itu kan melindungi gini, jadi biar olinya itu melumasin daerah sini dan sini, diferensial gearnya. Kalau bafflenya copot nanti oli kemana-mana, nggak melumasi gear ini. Itu kenapa ada baffle dan kenapa plastik. Oke, ini kita udah mulai pasang baffle. Ini baffle yang bawah ya, ini istilahnya baffle yang bawah, karena di atasnya nanti kan ada yang bagian atasnya. Oke, itu kita pasang, kita paskan sesuai semula. Ada 2 baut, nanti dikencangkan 12 Newton meter pengencangan bautnya. Oke, ini agak dipaskan ya, karena ada sisi baffle yang nempel di dekat diferensial gear itu agak melengkung emang. Oke, ini kita pasang dan kita kencangkan 12 Newton meter. Oke, ini proses pengencangan 2 baut tadi ya, pakai baut tadi baut 8. Ini pengencangannya 12 Newton meter. Oke. Nah teman-teman, di filter matic yang ada ini bunderan ini ternyata magnet. Tuh kotoran-kotoran yang nempel di magnet. Nah ini roda gilanya teman-teman. Buka baut tadi, baut torque converternya dari lubang di sini. Ini kan lubang dinamo starter, di bawahnya ini ada lubang. Nah tuh kelihatan kan bolong, tembus kan, nah lubangnya di situ. Nah ini buat buka ini, jadi nggak usah buka karter teman-teman, nggak usah buka karter. Ini tadi kita pikir buka karter, jadi kataliknya kita buka, tapi nggak apa-apa, malah kelihatan tadi kataliknya masih bersih. Oke, ini roda gilanya, sip. Di spin ada lubang ini juga, kayak di tail laser. Oh, ada tulisannya Hydramatic. Oke, sekarang kita mau pasang gear, drive chain, sama habis itu diferensial gearnya. Nah, ini waktu masang
gear chain sama drive chainnya ini agak rumit ya teman-teman, karena agak presisi, enggak agak sih, emang presisi tuh yang gear yang kalau dari kamera yang bawah. Jadi benar-benar harus bersamaan itu, dua gear itu nempel di rantai terus bersamaan masukin ke asnya. Emang ada agak tricky, dan ngepasin masuk gearnya yang bawah itu harus lurus. Kalau enggak nanti enggak bisa masuk plek gitu. Oke, nah ini agak kesulitan memang ini. Oke, jadi kita putuskan, kita angkat, terus kita masukkan barengan. Nah, tuh udah sip. Pukul pakai palu karet dikit. Nah, itu udah pas tuh. Oke, itu udah pas. Baffle yang bawah, gear drive-nya sama drive chainnya sudah terpasang. Habis ini kita masang diferensial gearnya. Oke, diferensial gearnya. Nah, orang siji-siji wae. Ngisor sik. Nah. Sip. Nah. Cucok meong. Iki wes. Tinggal yang ini. Berarti ini pasang filternya loh. Oh iya, filter iki. Iya, filter. Aman. Kok ketawa? Wah, sulit bikinnya. Nah, ini pasang penahan rantai keteng. Rantai metiknya tuh ada lubangnya, ada satu, sama di bawah ini dua. Jadi dipasin, nggak dibaut yang ini. Oke. Oke, sebelum pasang baffle yang atas, kita pasang filter metiknya dulu ke pompa oli metik. Nah, cara masangnya cuma dimasukin terus diputer biar dia sejajar dengan pompanya. Nah, itu didorong terus diputer. Nah, gitu. Oke. Nah, ini coba kita pasin muternya bener nggak seperti itu. Kita lap dulu. Oke, kita lap. Terus kita coba paskan dulu biar make sure posisi filter metiknya sudah benar. Nah, nah tuh posisinya kayak gitu ya. Nah, sip, udah benar. Nah, teman-teman jangan lupa di bawah pompa oli metik itu ada o-ring karet gede. Nah, itu jangan lupa terpasang ya teman-teman, karena ini pengalaman waktu kita masang ini, o-ring karet gedenya itu jatuh ke bawah, jadi nggak kelihatan tuh kalau dari atas. Pas kita angkat ternyata ada o-ring ketinggalan di situ, jadi kita lepas lagi filter kita lepas lagi pompa metiknya, jadi itu jangan sampai ketinggalan ya. Oke, itu kita pasin. Oke, kalau udah kita baut lagi sebanyak baut yang tadi kita lepas tuh. Oke. Baut nanti habis itu pasang baffle-nya juga, itu 12 Nm. Terus baut pompa olinya itu ada 7 baut, itu 10 Nm. Yang baffle-nya 12 Newton. Kekencangannya ya. Pumpnya 10. Pumpnya 10 Newton. Oke, ini kita pasang bautnya semua. Nah, harusnya begini. Nah, pas.
Ini 12 Newton. Oke teman-teman, setelah ini karena kamera saya overheat nih, jadi nggak ke video sampai akhir. Jadi setelah ini pompa oli matic udah kepasang, filter matic dan baffle yang atas sudah kepasang. Tinggal digabungkan lagi transmisinya, pengencangan 14 baut, selang-seling itu 10 Newton. Oke, setelah itu udah terpasang, tinggal naikin transmisi, pasang lagi kabel, mounting, aki, drive shaft semua kepasang. Nah, setelah itu isi oli maticnya teman-teman. Jadi ini oli matic yang keluar itu, jadi sebelum di transmisi diturunin kan oli maticnya di tap. Nah, itu sekitar 5,5 keluarnya teman-teman. 5,5, terus waktu proses penurunan juga ada yang tumpah dari drive shaft. Jadi waktu itu tak isi sekitar 6 liter teman-teman. 6 liter. Kalau nggak salah ingat ya, 6 liter tak isi. Itu keluar dari bengkelnya Om Hendri, belum tak cek level nih karena udah kemalaman. Nah, aku cek levelnya besoknya. Nah, itu aku nambah sekitar 1 liter lagi gitu. Jadi di dalam itu masih ada 1 liter tuh, apalagi di torque converter tuh masih ada oli ya teman-teman. Jadi saran saya sih, biarpun ini transmisinya dibelah, tetap waktu ngisi oli setelah itu cek level olinya teman-teman. Teman-teman bisa lihat video saya di atas untuk pengecekan level oli maticnya. Oke, sekian teman-teman pengalaman saya ganti baffle di Montir Pro bengkelnya Om Hendri Huta Barat. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman.